Jadi saya minta maaf kepada semua pihak yang tersinggung dengan bahasa saya. Saya tidak seharusnya seperti itu. Saya akan belajar lebih baik lagi ke depannya dan saya harap semua juga belajar dari saya agar tidak melakukan hal yang sama. Kemarin saya melihat trending di media sosial seharian orang-orang memaki Olfah Al-Hamid karena dianggap rasis. Ada video Olfah yang sepertinya ada di bandara dan berkata, "Cina, Cina," ke kelompok orang yang dianggapnya berbeda dengan nada yang merendahkan. Video Olfah langsung mendapat tanggapan dan sindiran dari netizen plus 62 yang terkenal di seluruh dunia karena mulutnya yang tajam-tajam. Olfah sendiri sudah minta maaf. Dia terjebak oleh misi yang sebenarnya sedang dibawanya sendiri, yaitu melawan rasisme. Olfah mengaku sering mendapat perlakuan rasis dari banyak orang karena dia terlihat berbeda dari kebanyakan orang Indonesia. Perbedaan warna kulit inilah yang juga menjadi masalah di Papua oleh beberapa orang karena mereka menganggap bahwa mereka bukan ras Melayu tetapi Melanesia. Pada hari yang sama juga, sebuah perusahaan kurir JNE Express ramai mau diboikot oleh netizen. Penyebabnya adalah perusahaan mitra JNE di Kalimantan Tengah memasang pamflet online lowongan pekerjaan mencari kurir, tetapi dia harus beragama Islam. Keharusan beragama Islam itulah yang membuat banyak netizen marah karena itu terkesan diskriminatif, lebih mengutamakan agama tertentu. JNE dianggap rasis meski itu bukan dilakukan oleh induk perusahaan tetapi oleh perusahaan mitra. JNE sendiri sudah memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan mitranya itu karena dianggap melanggar SOP perusahaan yang lebih mengutamakan kebinekaan. Dari mana sih asal mulanya rasisme itu? Ini yang menarik buat saya dulu mempelajari kenapa manusia sering menjadi rasis terhadap sesamanya. Rasisme ini menurut bahasa adalah sebuah prasangka, sebuah kepercayaan yang didoktrinkan bahwa seseorang itu lebih superior dari manusia lainnya. Kisah rasisme ini bisa juga berujung pada kekejaman. Ingat peristiwa di Jerman tahun 1945 ketika sebagian orang membangun propaganda bahwa bangsa Arya lebih mulia dari bangsa Yahudi sehingga terjadilah genosida yang berakibat Perang Dunia II. Ingat juga peristiwa di Rwanda tahun 1994 di mana suku Hutu membantai jutaan suku Tutsi. Ingat sistem apartheid di Afrika Selatan sebelum Nelson Mandela jadi presiden yang masih menganut konsep perbudakan. Dan banyak lagi cerita di mana mereka yang merasa lebih superior, lebih mayoritas dibandingkan yang lainnya, merasa berhak mengatur semuanya. Di Indonesia bahkan berkembang sebuah paham atau ideologi agama mayoritas yang dibawa oleh kadrun-kadrun untuk menguasai negara dengan konsep agama. Rasisme bagi saya adalah bagian dari kesombongan. Kesombongan itu muncul karena perasaan lebih dari yang lainnya. Biasanya muncul karena memang sudah menjadi karakter manusianya. Atau bahkan muncul karena benteng pertahanan dirinya yang terlalu tebal akibat masa lalunya yang sering direndahkan. Orang-orang dengan sifat rasis ini biasanya membangun kelompok-kelompok eksklusif, hanya bergaul akrab dengan kaumnya sendiri dan rendah diri ketika menjadi minoritas di tempat lain. Kesombongan yang berbuah rasisme ini sulit dihilangkan ketika manusia berkumpul hanya berdasarkan bajunya saja. Yang Islam kumpul sama yang Islam, yang Kristen cuma akrab karena sekitarnya Kristen. Yang suku hanya mencari teman yang berasal dari suku yang sama. Mereka membangun komunitas-komunitas kecil untuk mencari keselamatan diri dan juga membangun kekuatan. Saya sendiri dari dulu diajak untuk bergabung dengan sesama suku dan sesama marga dalam sebuah perkumpulan. Tapi saya selalu menolak. Saya berpikir, apa asiknya hanya berkumpul dengan mereka yang warnanya sama? Saya justru senang bergaul dengan banyak orang yang berbeda, terutama karena saya ingin belajar dari mereka tentang budaya dan banyak karakter manusia.
Bahkan ketika ada satu komunitas yang bilang bahwa saya dipecat dari Marga Siregar, saya hanya ketawa ngakak. Memangnya siapa mereka mau main copot-copot aja? Ngasih makan kagak, ngasih kerjaan kagak, terus main klaim seolah mereka yang punya marga dan berhak menendang orang yang tidak mereka suka. Kalaupun ada Marga Siregar di belakang nama saya, itu bukan masalah kebanggaan karena marga, tetapi bagian dari menjaga silsilah keluarga. Saya nggak penting dengan semua aksesoris marga, karena buat saya bahwa saya adalah anak Indonesia sudah sangat cukup. Dan itu saya tekankan ke anak-anak saya tanpa menghilangkan identitas mereka. Rasisme adalah ranting dari benih kesombongan yang dipelihara di dalam jiwa. Dan biasanya muncul dari orang-orang yang secara eksistensi di dunia nyata kurang. Dia tidak bisa mengandalkan kemampuannya sehingga berguna di berbagai bidang. Akhirnya dia hanya mengandalkan komunitasnya saja. Bahkan saya pernah menyindir seseorang yang memakai gelar Habibnya kemana-mana hanya untuk mendapat pengakuan dari manusia sekitar. Saya bilang begini, memang begitu kalau orang yang ilmunya kurang dan rendah diri di hadapan seseorang yang ilmunya tinggi. Bahkan seorang Quraisy Shihab dengan keilmuan yang tinggi dan diakui sebagai doktor hadis gak pernah menggunakan gelarnya di publik. Orang yang tidak mampu menyamai beliaulah yang sibuk mengumpulkan massa dengan menjual nasabnya supaya bisa mendapat pengakuan yang lebih. Rasisme bisa hilang ketika kita sadar bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita ini hanya sekumpulan manusia yang tercipta sama-sama dari sperma. Bukan warna kulit, warna rambut, beda agamalah yang menentukan kualitas kita di dunia. Tetapi apa yang kita lakukan yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Saya sudah lama merobek-robek aksesoris suku, ras, dan agama yang dulu pernah melekat kuat di badan saya. Kebanggaan semu terhadap aksesoris itu adalah warisan penjajah yang membagi manusia berdasarkan kasta. Kasta Eropa, kasta pedagang, dan kasta pribumi. Dari sinilah sejarah rasisme di Indonesia dimulai ketika ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Juga ada sebagian orang yang mentalnya masih mental budak karena selalu merasa rendah diri di hadapan mereka yang dianggapnya mempunyai kasta lebih tinggi. Lihat aja perilaku santrinya Bahar Smith yang mencium kakinya. Jijik kan? Gak mudah menghilangkan karakter kesombongan dalam diri kita. Manusia harus mendapat hajaran dulu dalam hidup supaya bisa merobek-robek semua bajunya. Dan akhirnya masuk pada titik di mana yang menolongnya ternyata bukan orang yang seiman dengannya, yang sesuku dengannya, juga seras dengannya. Tetapi justru orang-orang yang selama ini selalu dia rendahkan dalam hidupnya, tapi dia juga yang pertama kali mengulurkan tangannya. Saya cinta kalian semua, apapun warna kalian. Karena saya yakin semua warna adalah ciptaan Tuhan pada derajat yang sama. Dan kita hanya diminta untuk melukisnya saja dengan indah. Seruput kopinya. Gaspol.